Iran, Rusia, dan Turki kutuk serangan Israel dan pencurian minyak Suriah. Ketiga negara bersatu melawan Zionis. Rusia, Iran, dan Turki merilis pernyataan bersama pada Selasa 25 Agustus lalu yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Republik Arab Suriah. Sambil mengkritik Israel dan Amerika Serikat atas kegiatan ilegalnya di negara itu. Dalam pernyataannya, ketiga pihak mengutuk berlanjutnya serangan militer Israel di Suriah yang melanggar hukum internasional dan juga hukum humaniter internasional, dan mengatakan bahwa serangan semacam itu merusak kedaulatan Suriah dan negara-negara tetangga, serta membahayakan stabilitas dan keamanan di kawasan secara keseluruhan. Israel telah mengakui melakukan ratusan serangan udara terhadap sasaran di dalam Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Damaskus telah berulang kali mengutuk serangan itu, menyebutnya ilegal dan menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memutuskan secara independen negara mana yang dapat menempatkan pasukan atau peralatan di tanahnya. Lebanon, yang wilayah udaranya kadang-kadang digunakan Israel untuk serangan Suriah, juga mengutuk tindakan Tel Aviv itu. Selain itu juga tentang perampokan minyak Suriah. Dalam pernyataan bersama, Rusia, Iran, dan Turki juga menyatakan penentangan mereka terhadap pencurian dan transfer pendapatan minyak yang seharusnya menjadi milik Republik Arab Suriah. Dalam konteks ini, mereka mengutuk kesepakatan minyak ilegal antara perusahaan berlisensi Amerika Serikat dan entitas tidak sah sebagai bagian dari agenda separatisnya. Tambah pernyataan itu, yang merujuk pada aktivitas penyelundupan minyak Amerika Serikat Kurdi di timur Laut Suriah. Pemerintah Trump secara terbuka mengkonfirmasi rencana Washington untuk mengambil minyak Suriah dan mencegah ladang minyak jatuh ke tangan atau pemerintah Suriah. Damaskus, yang sangat membutuhkan pendapatan untuk membangun kembali negara itu, menuduh Amerika Serikat secara terbuka mencuri sumber minyaknya. Lawan Trump di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa pencurian minyak Suriah merupakan pelanggaran hukum internasional. Sanksi sepihak Amerika Serikat. Ketiga negara juga menyatakan penentangannya terhadap semua sanksi sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan piagam PBB, terutama dalam menghadapi pandemi. Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Jepang memberikan sanksi pada Suriah antara 2011 hingga 2012 karena konflik antara pasukan pemerintah pemberontak. Damaskus, Moskow, Teheran, dan lainnya telah berulang kali meminta Washington dan Brussel untuk membatalkan kebijakan sanksi mereka dengan alasan situasi bencana kemanusiaan di Suriah, terutama setelah pandemi yang sangat membebani infrastruktur perawatan kesehatan negara yang sudah hancur. Sementara itu, Iran, Rusia, dan Turki resmi bikin koalisi tentang Israel di Suriah. Rasakan, bos. Iran, Rusia, dan Turki resmi membuat koalisi sebagai respon serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Suriah. Perwakilan ketiga negara datang ke Jenewa untuk melakukan sidang reguler Komisi Penyusunan Komite Konstitusi yang dimulai sejak 24 Agustus 2020. Menurut laporan yang dikutip dari Viva Militer dari Iranian Students News Agency atau ISNA, selain perwakilan Iran, Rusia, dan Turki, turut hadir juga delegasi Suriah dan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Otto Pedersen. Pertemuan trilateral antara Iran, Rusia, dan Turki melahirkan 10 poin yang pada intinya menegaskan komitmen terhadap kedaulatan Republik Arab Suriah. Selain itu, ketiga negara juga sepakat untuk melanjutkan perlawanan terhadap aksi, terutama untuk membasmi kelompok negara Islam Irak dan Suriah yaitu ISIS, negara Islam Irak dan Syam yaitu ISIL, Daesh, Front al-Nusra, dan seluruh kelompok teror yang mengancam kedaulatan negara-negara Arab. Kemudian yang menjadi fokus utama adalah penentangan Iran, Rusia, dan Turki terhadap serangan yang dilancarkan militer Israel ke Suriah.
Ketiga negara sepakat bahwa apa yang dilakukan Israel adalah sebuah pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter berat. Aksi militer Israel dianggap Iran, Rusia, dan Turki tak membahayakan stabilitas keamanan Suriah, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya. Seperti yang diketahui, armada tempur Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah titik di Suriah dalam 3 bulan terakhir. Israel melakukan sejumlah serangan menyasar kelompok milisi yang diduga dikerahkan Iran. Dalam berita film militer sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menyatakan pihaknya akan terus merespon setiap aksi Iran secara militer. Netanyahu bahkan mengancam bakal menghancurkan Suriah jika Presiden Bashar al-Assad tidak menghentikan persekutuannya dengan Iran. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Netanyahu panik diserang Hizbullah Lebanon usai perjanjian damai Uni Emirat Arab. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu angkat bicara terkait dengan agresi yang dilakukan oleh pasukan militer Hizbullah Lebanon, pimpinan Hassan Ansarallah ke wilayah Israel Utara pada beberapa waktu lalu. Netanyahu memberikan peringatan keras kepada Hizbullah agar tidak mengusik-usik penduduk Israel di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel. Israel menanggapi menembakkan terhadap pasukan kami oleh Hizbullah dengan sangat serius. Kami tidak akan mentolerir agresi apapun terhadap warga negara kami, kata Benjamin Netanyahu yang dikutip dari Viva Militer dari Jerusalem Post, Rabu 26 Agustus 2020. Perdana Menteri Israel itu menegaskan bahwa penembakan yang dilakukan oleh pasukan teroris Hizbullah ke wilayah perbatasan Israel Utara Selasa malam kemarin dapat membahayakan Lebanon saat ini. Saya menyarankan Hizbullah tidak mengunci kekuatan penghancur Israel, tegasnya. Sebagaimana diberitakan Viva Militer sebelumnya, pasukan militer Hizbullah telah melancarkan serangan senyap ke perbatasan Israel Utara dekat Menara Kibbutz Galilea atas serangan Hizbullah itu terjadi selang beberapa hari setelah Israel membuat kesepakatan damai dengan Uni Emirat Arab yang juga difasilitasi oleh Amerika Serikat. Serangan pasukan Hassan Ansarallah semalam itu sempat membuat panik tentara Israel. Perdana Menteri Netanyahu pun langsung memanggil Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Kepala Staf IDF Aviv Kochavi dan sejumlah perwira tinggi militernya semalam di Tel Aviv untuk menyikapi situasi di perbatasan Israel dan Lebanon yang memanas. Tentara Israel atau yang dikenal dengan IDF pun telah merespon serangan Hizbullah itu dengan menggerahkan helikopter serang dan jet tempurnya untuk membombardir pos-pos pasukan Hizbullah di perbatasan antara Israel dan juga Lebanon. Bahkan IDF secara resmi telah mengeluarkan pengumuman darurat khusus penduduk yang tinggal sepanjang perbatasan Israel itu. IDF meminta warga Israel yang tinggal di daerah Menara Kibbutz, Margaliot, Misgaf, Am, Yufkat, dan Malkia untuk tetap berada di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah sementara waktu. Menyusul insiden keamanan di Israel Utara, penduduk di Menara, Margaliot, Misgaf, Am, Yufak, dan Malkia telah beritahu untuk hentikan aktivitas di area terbuka. Tetap tinggal di rumah dekat tempat penampungan, tetap ikuti informasi tentang perkembangan keamanan yang terbaru. Kami siap untuk membela Israel, bunyi pernyataan resmi IDF.